Susah payah Ferdy Sambo membuat skenario pembunuhan Brigadir J agar tak banyak orang yang turut dihukum, agaknya menjadi sia-sia saat semua rencananya terbongkar dalam persidangan. Skenario Ferdy Sambo terbongkar saat Baradae memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu. Hal itu kemudian dijelaskan kembali oleh Ferdy Sambo dalam sidang yang dilakukan di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022 kemarin. Menjawab pertanyaan, mantan Kadif Propam Polri tersebut menjelaskan bahwa keterangan Richard Eliezer berubah pada tanggal 5 Agustus bahwa dirinya yang menembak Brigadir J sebanyak 5 kali. Ferdy Sambo kemudian membantah keterangan Baradae bahwa dirinya yang menembak Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri tersebut lalu menjelaskan bahwa tanggal 8 Agustus dirinya dipanggil tim khusus menerangkan seluruh orang di rumahnya akan dijadikan tersangka termasuk istrinya. Meski Putri Chandrawati tidak memiliki bukti visum atas kekerasan seksual yang dialaminya, ahli pidana menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan tetap ada kejahatan. Maksudnya, sebagai korban kekerasan seksual, bisa saja Putri Chandrawati takut untuk melapor, termasuk melakukan visum untuk tindak kekerasan yang dialami. Hal itu disampaikan oleh ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, FHUII, Mahrus Ali dalam sidang yang digelar, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Mahrus Ali didatangkan oleh kubu Ferdy Sambo sebagai ahli untuk meringankan hukuman. Melansir Tribunnews, Mahrus Ali mengatakan bahwa tindak pidana dugaan kekerasan seksual biasanya dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Akan tetapi, jika dalam proses pembuktian hasil visum tersebut tidak dilakukan, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Sebab kata dia, dalam kasus dugaan kekerasan seksual kerap kali korban yang diduga mengalami tersebut tidak mau melapor. Beberapa faktor disebut Mahrus menjadi pemicu, salah satunya soal rasa takut karena adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Oleh karenanya, dia menegaskan, hasil visum memang menjadi alat bukti paling utama dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual. Namun jika tidak ada bukti visum tersebut, bukan berarti tindak kejahatannya menjadi hilang atau tidak ada. Salah satu upaya yang bisa dibuktikan yakni kata dia, dengan hasil tes psikologi yang dilakukan terhadap korban. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.